Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dalam PDKT, bagi gua, mau cewek ataupun cowok, kayaknya pencitraan itu laku banget buat dilakuin. Karena memang tujuan pencitraan ini agar membuat diri kita terlihat lebih baik dan lebih bagus di depan gebetan atau pasangan kita. Tapi nih, kerugiannya bagi yang gak sadar akan sifat aslinya, pencitraan ini sudah jelas akan menyamarkan sifat asli gebetan atau pasangan kita. Pada akhirnya, setelah pacaran lah atau setelah menikah, semakin kesini, semakin terlihat sikap aslinya. Muncul deh tuh kata-kata, aku nyesel mau pacaran sama kamu, aku nyesel mau nikah sama kamu. Nah, video ini cocok banget buat kalian yang pengen jadiin gebetan atau pasangan kalian ke jenjang yang lebih serius, tapi kalian masih belum tahu sifat aslinya. Makanya gue bakal share beberapa tips gimana caranya untuk mengetahui sifat asli dari gebetan atau cewek yang melakukan pencitraan. So, mari kita mulai. Ada beberapa kondisi di mana sifat asli manusia akan terlihat. Gue bakal kasih caranya. Cara yang pertama adalah lihat cara dia berbicara ke keluarganya. Cara dia berbicara dengan saudara dan keluarganya itu adalah cara bicara aslinya dia, ya. Karena kita itu kan cenderung nggak malu kalau sama saudara kandung sendiri gitu atau sama orang tua sendiri dalam bersikap tuh kita nggak canggung. Kalau misalkan lu udah diundang ke keluarganya, udah diajak ke rumahnya, ya itu bagus. Kalian udah mau serius gitu. Nah, pada saat lu di rumahnya, lu coba perhatikan cara dia ngomong ke orang tuanya atau saudara kandungnya. Kayaknya gue nggak perlu contohin deh ya. Kalian semua tahulah cara berbicara yang baik kepada saudara dan orang tua menurut kalian. Kalian udah pada tahu kan? Nah, pada saat itu akan terlihat sikap aslinya dia dari cara dia berbicara kepada kedua orang tuanya atau kepada saudara kandungnya. Dan kalau misalkan lu nggak diajak ke rumahnya, lu belum ke rumahnya gitu ya, lu coba perhatikan saat dia ngechat atau dia teleponan sama kedua orang tuanya atau saudara kandungnya. Perhatikan bahasa yang dia gunakan dan perhatikan cara dia berbicara pada saat ditelepon, ya. Karena kalau orang udah terbiasa mengeluarkan sifat aslinya ke keluarganya sendiri, karena dia sendiri kan nggak malu tuh, maka kebiasaan itu bakal sulit berubah ketika pada suatu saat kalian lagi berduaan, tiba-tiba orang tuanya nelpon. Di situ akan terlihat. Terus yang kedua, ajakin dia melakukan kegiatan fisik. Kalian ngerti kan ya, kegiatan fisik itu kayak gimana? Bisa jadi kalian ajak dia jogging bareng, ajak dia olahraga bareng mungkin. Atau kalau misalkan kalian Gojek atau kalian seorang sales, ya coba aja ajak dia ikut kerja lapangan. Dan perhatikan ketika dia capek bagaimana reaksinya. Lihat bagaimana dia menanggapi rasa capeknya. Sebenarnya kan sifat asli itu akan terlihat ketika kita sedang dalam masalah. Bagaimana dia bisa menanggapi masalah yang kalian hadapi. Cuman dalam konteks ini, posisinya si cewek melakukan pencitraan atau pasangan lu melakukan pencitraan. Nah, pencitraan dia itu akan perlahan-lahan luntur ketika dia sering kecapean. Intinya, ajakin melakukan kegiatan fisik, ya. Dan kalian semua bisa nilai sendiri reaksinya ketika dia merasa kelelahan atau capek. Misal lagi jogging gitu ya bareng dia, terus dia kecapean. Apakah dia tipe orang yang gampang emosian, suka marah-marah ketika kecapean gitu. Nah, di saat jogging, coba lu tinggalin dia di belakang tuh. Lihat reaksi dia yang manggil-manggil lu, minta ditungguin, tapi lu tetap lari ke depan. Sampai akhirnya lu balik lagi dan nanyain ke dia, kamu capek ya? Ayo lari lagi, baru juga 100 meter. Nah, habis itu gue nggak mau nyontohin nih reaksi dia kayak gimana. Ya kalian bisa nilai sendiri mana reaksi yang positif, mana reaksi yang negatif. Tujuannya di video ini adalah hanya untuk melihat sifat aslinya dalam kondisi tertentu. Terus yang ketiga, ajak traveling atau melakukan perjalanan jauh, ya. Tips yang ketiga ini gue ambil dari Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab mengatakan kalau misalkan kita mau mengetahui sifat dan karakter asli seseorang, ajak dia bersafar jauh. Nah, karena ini konteksnya kalian berpacaran sebelum menikah atau ini adalah gebetan, gue nggak menyarankan travelingnya cuma berdua doang ya. Lebih bagusnya berempat atau berlima gitu, biar banyak konflik di dalamnya. Minimal sehari semalaman.
atau 2 hari lebih bagus. Kalau ngikutin Umar bin Khattab tuh bersafar 2 hari lebih ya. Di situ akan terlihat nanti sifat aslinya ketika melewati berbagai macam masalah sebelum sampai ke tempat tujuan. Sifat aslinya tuh akan muncul. Nah, disitulah kita bisa menilai apakah ini layak untuk jadi istri kita atau enggak. Of course, ini hanya untuk orang-orang yang selektif, yang gak nyerah sama cinta, yang masih mikirin logika sebelum nyari istri. Ya, orang-orang yang menyerah dengan cinta, yang dia nggak peduli sama kekurangan pasangannya, yang penting dia bisa nikahin, ya berarti video ini nggak cocok buat kalian. Video ini cocok buat pria-pria yang selektif, yang masih menggunakan logikanya ketika jatuh cinta atau menginginkan seorang wanita. Lakukan 3 tips yang gue sarankan ini ya, untuk mengetahui sifat asli cewek atau gebetan kita yang sedang melakukan pencitraan. Yang pertama tadi perhatikan cara dia berbicara dengan orang tua atau saudara kandungnya, ya kan? Yang kedua, ajak dia beraktivitas fisik. Yang ketiga, lakukan perjalanan jauh atau bersafar selama beberapa hari. Nah, 3 tips ini akan melunturkan pencitraan dia secara perlahan-lahan dan kalian akan melihat sifat aslinya. Paham ya? Maka quotes terakhir dalam video kali ini adalah, mencintai dan memilih pasangan hidup itu adalah 2 hal yang berbeda. Karena pasangan hidup adalah orang yang akan menemani hidup kita, yang berada di samping kita dan selalu hadir di saat bangun tidurnya kita. Maka dalam memilih pasangan yang didasari oleh cinta, bijaksananya melibatkan juga logika. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi dan merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.